Halo teman-teman, setelah kemarin membahas landasan histori pendidikan bagian pertama tentang perkembangan pendidikan dari zaman Hindu-Buddha hingga masa kependudukan Belanda. Nah, kali ini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Putri, Allegra, dan Arlin akan melanjutkan perkembangan pendidikan Indonesia dari zaman kependudukan Jepang hingga perkembangan pendidikan setelah reformasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dalam masa pendudukan Jepang selama kurang lebih 3 tahun. Jepang memperkenalkan militerisme dengan landasan ideal dalam pemerintahannya di Indonesia. Begitu pula dalam menyelenggarakan pendidikan. Semua sekolah harus dipadukan terbuka, serta dimulai dengan sekolah rakyat 6 tahun untuk semua lapisan masyarakat. Di samping sekolah rakyat, dibuka juga sekolah lanjutan, sekolah guru, sekolah kejuruan, termasuk sekolah pelayaran, karena Indonesia adalah negara maritim dengan potensi besar sumber daya perairan, dan beberapa juga sekolah tinggi tertentu. Landasan pendidikan zaman Jepang disebut Hakko Ichiu, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah menyediakan tenaga sukarela dan prajurit untuk membantu peperangan bagi kemenangan Jepang, tentunya dalam melawan tentara sekutu yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Jenis-jenis sekolah pada masa ini adalah sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko, SMP 3 tahun atau Kotochu Gakko, sekolah menengah tinggi 3 tahun, Kogya Samon Gakko, dan didirikan juga sekolah pelayaran. Keuntungan pendirian pendidikan ini adalah bahasa Indonesia berkembang secara luas, buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang membuat orang-orang Indonesia mengenal wawasan luar. Dan yang ketiga adalah seni bela diri dan perang dimiliki oleh para pemuda Indonesia. Selanjutnya ada Pendidikan Nasional Indonesia dari tahun 1945 sampai 1950 atau dari zaman proklamasi sampai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Proklamasi kemerdekaan menimbulkan hidup baru dalam segala bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi umum yang menyuruhkan kepada para guru supaya membuang jauh-jauh sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Tujuan dasar pendidikannya sendiri yaitu warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara, sedangkan dasar pendidikannya adalah Pancasila. Sistem persekolahan terdiri atas pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal. Pada masa ini, tujuan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di tanah air. Dasar pendidikan dan pengajaran atas azas-azas yang bermaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Adapun sistem persekolahan yaitu terdiri dari 1. Sekolah rakyat, 2. SM atau MS, 3. VHO _AMS _HBS -MHS, 4. SPTK _ST -MTS, 5. SD1, SD2, dan SD3, ke-6. SKG _SPNS _GOSFO. Penyelenggaraan pendidikan dipersiapkan suatu rencana 10 tahun kewajiban belajar. Perkembangan pendidikan Indonesia Merdeka tahun 1959 sampai 1965 atau dalam masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku lagi mengganti Undang-Undang Dasar sementara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Tujuan dan dasar pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, yaitu manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dasarnya adalah Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia. Begitu pula ada gagasan-gagasan yang diusulkan tentang pendidikan nasional. Antara lain adalah pendidikan nasional Indonesia, dan sistem pendidikan yang terdiri dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan nasional Indonesia Merdeka, yaitu pada zaman perkembangan Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah penumpasan G30S pada tahun 1965 yang ditandai oleh upaya melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945. Dan sistem persekolahan tetap mengikuti struktur lama. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia pada masa pembangunan jangka panjang 1969 _1970 sampai 1993 _1994. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketetapan-ketetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tujuan dasar pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. Sistem pendidikan terdiri dari 3 jenjang, yaitu pertama, pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Kedua, pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah umum, SMU, dan sekolah menengah kejuruan, SMK. Yang ketiga, pendidikan tinggi, yaitu program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional. Terima kasih telah menonton pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat agar kita bisa melihat sejarah untuk membangun pendidikan yang lebih baik.